Pemirsa Bali TV, sejumlah kebijakan telah diterapkan untuk menekan perkembangan pandemi COVID-19. Di sektor pariwisata kondisinya justru makin memprihatinkan. Kondisi ini juga berimbas kepada para pedagang valuta asing di Bali. Nah, bagaimana kondisi tersebut? Saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Hajah Ayu Astuti Dama dan beliau selaku Ketua AFA atau Afiliasi Pedagang Valuta Asing Bali. Selamat malam, Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Pak Dwi Kuryawan. Iya, selamat malam Ibu. Bagaimana ini kondisi sektor pariwisata sangat terpuruk di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap usaha money changer di Bali, Ibu? Oke. Om Swastiastu. Silakan Ibu Ayu. Untuk para pemirsa Bali TV seluruh tanah air. Ya. Dengan adanya COVID-19, memang mengalami imbas dari menurunnya kunjungan wisata ke Bali. Karena kita tahu memang Bali sumber ekonominya dari turisme, pariwisata. Ya. Dengan menurunnya wisma, sudah barang tentu omset dari kegiatan usaha pedagang valuta asing bukan bank juga mengalami penurunan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, press release-nya tanggal 4 bulan April kemarin. Iya, Ibu. Jadi ini kayak Pak Dwi. Oke. Sejauh ini Ibu, kondisi money changer itu sendiri seperti apa di Bali? Apakah sudah ada yang tutup atau berapa persen yang masih beroperasi? Baik Pak Dwi, jadi dari data anggota kami yang telah melaporkan usahanya itu dari kantor pusat sebanyak 129, itu hanya kantor pusatnya yang tutup 42, dan kantor cabang itu lebih kurang itu 205 kantor dari 507 yang telah tercatat di Bank Indonesia. Ya. Ibu. Jadi kira-kira yang masih buka itu sekitar 59 sampai 60% lah. Masih ada yang buka ya? Iya, masih ada yang buka. Jadi tidak semuanya tutup. Baik, Ibu Ayu. Tidak. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, khususnya di Bali, Bu? Baik, terima kasih. Kami selalu mengacu kepada kebijakan pemerintah, yaitu yang karena kami di bawah naungan Bank Indonesia. Dan pada kesempatan ini, BI dalam hal memberikan peningkatan pemahaman pengelolaan kegiatan usaha pedagang valuta asing bukan bank secara lebih baik, karena dengan banyaknya waktu luang, terus dengan adanya pengurangan jam operasional dari kantor-kantor anggota kami, yaitu antara lain Bank Indonesia akan memberikan pelatihan secara online terkait dengan ketentuan terbaru pelaporan dan pengelolaan KUDVA bukan bank secara baik, dan serta evaluasi pengembangan mekanisme transaksi jual beli falas yang secara digital. Karena kami memang akui seluruh anggota kami belum melaksanakan secara digital. Jadi itu Mas. Jadi ada pelatihan-pelatihan khusus Ibu yang dilakukan ya? Betul. Baik, kira-kira menurut Ibu apakah sudah efektifkah ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani kondisi tersebut? Ya, saya rasa pemerintah dalam pengeluaran kebijakan
kebijakannya tentu sudah berdasarkan kajian yang matang. Iya. Pastilah penyelamatan ekonomi dengan kebutuhan dasar rakyat yang diutamakan, Mas Dwi. Jadi apa yang kebijakan yang kita lihat ini ya sudah cukup, tinggal kita menunggu badai-badai ini cepat berlalu lah. Baik. Yes. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Ayu? Ya, saya harap ke depannya COVID-19 ini lebih cepat berkurang, karena kita menyadari nanti untuk recovery-nya juga pasti kita memerlukan waktu. Iya. Ya, tapi karena namanya kita di pelayanan penukaran valuta asing yang merupakan garda terdepan dari tourism, semasih penerbangan masih ada ya walaupun sedikit, kami tetap akan memberikan pelayanan terbaik untuk pariwisata ya Bali, khususnya Indonesia umumnya. Itu Mas Bi. Baik, terima kasih Ibu Hajah Ayu Astuti Dama ya. Sama-sama. Ya, selamat malam dan tetap menjaga kesehatan, dan beliau adalah Ketua AFA, Afiliasi Pedagang Valuta Asing Bali. Dan pemirsa, tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.